Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, dari Rombel 3 Angkatan 2019. Kelompok kami akan membahas materi hakikat pelayanan untuk mata kuliah pengembangan diri dan karir. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Nafia Insyira, kemudian ada Muhammad Wildan Fakihudin, kemudian ada Raffi Hilmi, kemudian ada Bagus Bintang Baskara, kemudian ada Teola Ayu, kemudian ada Dia Afsa, dan yang terakhir adalah Fauzan Eka Septian. Lalu pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai hakikat pelayanan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Dia. Pada Dia dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Syira. Jadi, izinkan saya pertama-tama untuk menyinggung tentang psikologi industri dalam PIO. Jadi, apa sih pentingnya psikologi industri di PIO itu? Salah satunya yaitu untuk memfasilitasi pengembangan diri dan karir. Jadi, psikologi industri adalah sebuah bidang psikologi yang didedikasikan untuk memahami dan mengelola hubungan kerja dan organisasi. Psikolog industri biasanya bekerja sama dengan sebuah perusahaan sebagai penasihat, memberikan konseling kepada karyawan, menawarkan kiat bisnis untuk menemukan dan memperkerjakan karyawan yang tepat. Tidak peduli peran spesifik dari karyawan tersebut, psikologi industri dapat memiliki dampak positif pada produktivitas perusahaan dan semangat kerja karyawan di perusahaan tersebut. Bidang psikologi industri merupakan psikologi kognisi manusia, pengaruh, perilaku, dan kinerja yang diterapkan pada pekerjaan dan organisasi. Memahami sifat psikologi organisasi memerlukan pemahaman tentang pekerjaan sebagai fakta kehidupan, penjajaran budayanya, serta evolusinya dari zaman ke zaman. Aspek penting dari evolusi ini yaitu sebuah pergeseran dari pekerjaan sebagai penghidupan dasar untuk mempertahankan eksistensi ke bentuk kerja modern dalam organisasi, di mana makna kerja lebih abstrak dan hasil atau uang, kekuasaan, jabatan atau status lebih dari sekedar penghidupan. Tujuan lain untuk melacak evolusi pekerjaan ini yaitu untuk membuat fakta bahwa pekerjaan dan organisasi tidak tetap diberikan, melainkan sebagai sebuah konsep yang dibangun secara sosial dan berubah juga berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat juga budaya di sekitar kita. Baik, yang selanjutnya adalah hakikat pelayanan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hakikat pelayanan itu sendiri. Jadi, hakikat pelayanan, pengertiannya menurut keputusan Menpan nomor 63 tahun 2004 menyatakan bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Ini yang tadi dibahas dengan psikologi industri, yang dimaksud adalah bahwa pemerintah atau negara memberikan pelayanan kepada masyarakatnya karena kewajiban dari negara itu sendiri. Lalu pengertian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kemudian untuk hakikat pelayanan umum. Pengertian hakikat pelayanan umum adalah yang pertama, meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum. Kemudian yang kedua, mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian yang ketiga, mendorong tumbuh kembangnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Kemudian yang keempat, pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau.
Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Maka dapat dirumuskan untuk menjadi unsur yang terkandung dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama, pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau lembaga atau aparat pemerintah maupun swasta. Universitas Sumatera Utara. 2. Objek yang dilayani adalah masyarakat publik berdasarkan kebutuhannya. Yang 3, bentuk pelayanan yang diberikan berupa barang atau jasa. Yang keempat, ada aturan atau sistem dan tata cara yang jelas dalam pelaksanaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Itu ada pelayanan prima. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Agenda pelayanan sektor publik menyatakan bahwa pelayanan prima adalah A. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau pengguna jasa. B. Pelayanan prima apabila ada standar pelayanan. C. Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar. Sedangkan yang belum ada standar pelayanan yang terbaik dapat diberikan pelayanan yang mendekati apa yang dianggap pelayanan standar dan pelayanan yang dilakukan secara maksimal. D. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas, yaitu masyarakat eksternal dan internal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu pelayanan prima. Sederhananya, pelayanan prima atau excellent service adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Sehingga dalam pelayanan prima terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Contoh definisi layanan prima pada bidang usaha yang pertama, pada bidang usaha jasa transportasi, angkatan penumpang, mungkin pengusahanya mendefinisikan layanan prima sebagai pemberian kepuasan optimal pada penumpang dengan memberikan fasilitas yang aman, nyaman, cepat, dan murah. Baik, yang selanjutnya yaitu yang nomor 2 di bidang manufaktur, pengusahanya mendefinisikan layanan prima sebagai program layanan yang menjamin kualitas produk yang ditawarkan sehingga pelanggannya merasa puas. Di bidang delivery, pengusahanya berusaha untuk memberikan pelayanan, pengiriman yang cepat dan tepat waktu, serta jaminan keamanan kiriman sampai ke tempat yang dituju sebagai layanan primanya. Lalu yang keempat, di bidang kuliner, pengusahanya mendefinisikan layanan prima dengan menjaga mutu dan kesegaran dari bahan makanan yang digunakan, penyajian tepat waktu, dengan kualitas rasa yang memuaskan pelanggannya. Ya baik, ini tadi adalah referensi dari materi yang kami jelaskan. Sekian materi yang kami sampaikan tentang hakikat pelayanan dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.